Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. Sesaat kemudian, energi 7 warna itu langsung menyerbu ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk membuat seorang ahli doang menjadi ketakutan. Itu anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu 1 napas, energi 7 warna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Kalian harus keluar dari lembah gunung ini dalam 10 tarikan napas. Kalau tidak, mati. Kejutan melintas di mata Medusa setelah hilangnya energi 7 warna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, kekuatan yang agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Medusa. Hari ini, baik kau pergi atau tinggal, ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke arah Shoyan dan Xian dan berbisik, kalian berdua harus menjauh sedikit. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Akan merepotkan jika Anda bersentuhan dengannya. Shoyan mengerutkan alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak terkenal, mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada orang yang menyebutkan ahli seperti ini di masa lalu? 10 napas telah berlalu, sementara Shoyan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam itu segera berubah menjadi lebih dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya, dan kabut abu-abu melonjak ke segala arah. Akhirnya, kabut itu menutupi seluruh lembah gunung dan merusak segala yang bersentuhan dengannya. Anda mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata besar Medusa saat dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang 7 warna mengepal dan muncul di tangannya. Dengan jari kakinya yang menekan di udara, dia berubah menjadi garis halus yang mengarah ke sosok hitam itu. Sosok manusia misterius itu telah merasakan kekuatan Medusa setelah mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, hal tersebut masih belum menunjukkan niatnya untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok Medusa yang bergegas. Dengan gerakan lengan bajunya yang tiba-tiba, sepasang tangan yang sangat pucat tetapi agak panjang, kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, warna abu-abu tua telah berubah menjadi ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok hitam itu menjetikkan jarinya saat kabut keabu-abuan muncul. Kabut itu kemudian melesat ke arah Medusa. Bau menyengat menyebar dari kabut. Medusa hanya mengirup sedikit saat wajahnya mulai berubah. Segel di tangannya berubah dan energi 7 warna dengan cepat berkumpul di depannya. Akhirnya, itu berubah menjadi ular energi yang lebarnya 7 hingga 8 kaki. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan gugusan kabut beracun itu. Saat kabut abu-abu beracun itu ditelan, ledakan pun terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama kabut beracun abu-abu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang kuat. Medusa menyipitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajahnya yang cantik dan dingin. Bukan karena dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun, namun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang ahli dalam hal menggunakan racun. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan energi 7 warna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu membungkus tubuhnya saat itu berkedip. Sesaat kemudian, dia muncul dan berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu pun ikut merespon saat menghadapi serangan liar dan ganas dari Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, dia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Itu kemudian berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Sebuah bau amis samar dipancarkan dari pedang itu. Jelas,
Ada racun yang kuat di atasnya. Bang! Kedua pedang itu saling bersilangan seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu keluar dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin karena Medusa sedikit takut dengan racun mematikan dari sosok hitam ini, dia masih kesulitan untuk mengalahkannya setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampang situasi yang ada, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan yang terjadi. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar imbang melawan Medusa. Ekspresi serius secara bertahap muncul di mata Shoyan saat dia melihat dua sosok manusia yang melintas di langit. Harus diketahui bahwa kekuatan Yunsan saat itu lebih rendah dari Medusa. Tidak disangka, sosok hitam ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini sangat kuat untuk bisa bertarung dengan Cailin untuk waktu yang lama. Apalagi, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Xian sedikit menyeringit. Dia memegang dahinya dengan tangan kecilnya saat dia merasa kepalanya yang agak pusing. Shoyan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut saat menyadari bahwa aroma tidak biasa yang samar yang tanpa sadar muncul di udara. Xian berhenti bernapas untuk sementara. Ekspresi Shoyan menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Xian. Racun ini sangat menakutkan. Meskipun hanya menghirupnya sedikit, itu bahkan dapat menyebabkan Xian merasa pusing. Jika seseorang menghirupnya terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung ini akan dirancuni sampai mati. Shoyan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Menyusul peningkatan suhu yang sangat cepat di dalam lembah pegunungan, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Xian, tetaplah di sini. Jangan pergi dengan sembarangan. Shoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit. Setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa di sekitar Xian, kilatan dingin melintas di matanya. Dia menoleh untuk berbicara kepada Xian sebelum sayap api di punggungnya perlahan meluas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Dia menyerang ke medan pertempuran di atas. Dua sosok melintas dan saling silang di langit. Energi 7 warna dan kabut abu aneh muncul dari segala arah. Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara teredam yang lembut. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyebar ke seluruh tempat. Kedua pedang itu menyerang satu sama lain dan percikan api terbang ke segala arah. Medusa dan sosok hitam itu baru saja mundur saat sosok manusia tiba-tiba melesat dari bawah. Itu membawa kepalan tangan dengan angin panas saat bertabrakan dengan sosok manusia hitam. Angin yang tiba-tiba datang tidak membuat sosok manusia hitam itu panik sedikit pun. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tinju Shoyan mengusap sedikit jubah sosok hitam itu. Shoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Medusa. Matanya terlihat gelap dan serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang untuk menjaga jarak. Tatapannya acuh tak acuh saat dia memenangi Shoyan yang jaraknya cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut saat menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi kesusahan dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dia kemudian berkata, "Kalian harus cepat meninggalkan tempat ini. Teman ini, saya adalah Shoyan. Tempat ini adalah sesuatu yang saya dan teman saya temukan di masa lalu. Pemilik tempat ini bukanlah Anda." Shoyan tertawa dingin. Shoyan, kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah hitam itu. Kabut abu-abu yang menyebar di tubuh sosok itu mulai sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh,
tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuhnya. Medusa dengan dingin berbicara, niat membunuh di matanya menjadi sangat padat. Shoyan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia mengerutkan alisnya saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang sopan. Bolehkah saya tahu nama dari teman ini? Mungkin saya pernah mendengarnya di masa lalu. Mata di bawah jubah hanya menatap Shoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sosoknya perlahan mundur. Shoyan mengerutkan kening saat dia melihat tindakan sosok manusia hitam itu. Dia menjadi lebih waspada saat ini. Sosok manusia hitam itu secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Shoyan berubah sedikit saat dia melihat ini. Tubuhnya buru-buru mundur dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus benda yang terbang itu. Dia melihatnya dengan cermat dan ternyata itu adalah sebotol batu giok. Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut beracun saya, tetapi gadis kecil di bawah tidak dapat melakukan apa yang kalian lakukan. Ini adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Suara serak yang tidak biasa dipancarkan setelah dia melemparkan botol giok itu. Shoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia menyedot botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu temui dengan temanmu, aku akan mengembalikannya padamu. Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Shoyan kaget saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok hitam yang telah menghilang. "Dokter peri kecil, apakah itu kamu?" Teriakan Shoyan bergema seperti guntur di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suara dari Shoyan. Shoyan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak. Tebakan di hatinya mengonfirmasikan keraguan darinya. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun lamanya. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan di masa lalu? Apa mungkin tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini berguling di hati Shoyan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah merasakan tindakan dari Shoyan. Namun, dia tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut keabu-abuan pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia itu menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Shoyan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Itu menyebabkan Shoyan hanya bisa mengutuk di dalam hatinya. Orang ini, kenapa dia tidak berani melihatku? Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Shoyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Apakah kamu mengenal sosok hitam itu?" Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Shoyan hanya bisa tertawa getir dan menjawab. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak bisa diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya, orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Medusa tidak mendesak Shoyan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Shoyan menjadi tegang saat dia mencari di sekelilingnya. Dia merasakan ketidakpuasan yang muncul di hatinya. Namun, itu hanyalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan ketika mereka berpisah saat itu telah terjadi. Orang itu sudah pergi.
Ayo kembali, Zian masih di lembah sendirian. Shoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar kata Medusa. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda selama ini. Tetapi saya bertekad saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya Shoyan masih akan melihatmu sebagai temanku. Janji ini tidak bisa terguncang bahkan sampai sekarang. Suara Shoyan berguling di pegunungan ini. Suaranya berisi doki saat itu menyembah. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Shoyan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sosok hitam memandangi dua sosok yang berbalik dan pergi. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangannya menggenggamnya. Mata sosok hitam itu memperhatikan Shoyan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar itu. Beberapa keraguan muncul di dalam tatapannya yang acuh tak acuh. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang telah terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang muncul saat ini. Tidak disangka, aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu 1/2 bulan setiap tahunnya. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini di masa depan. Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Itu kemudian mengungkapkan wajah pucat dari dokter peri kecil. Wajah itu masih memiliki kemiripan seperti dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu keunguan. Sekilas, itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis itu. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut di dalam kekasaran cuyun itu samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik di hatimu. Dan bukan yang sekarang ini, yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu telah menjadi kenyataan saat ini. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini, terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat terangkat di wajahnya. Senyum itu perlahan menghilang setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Shoyan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah Jian yang telah berubah menjadi keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dari dokter peri kecil sebenarnya semenakutkan ini. Zian hanya menghirup sedikit, tetapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Zian menjadi keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Shoyan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, nafasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan dengan sebelumnya. Shoyan meraih lengan Zian dan memasukkan seutas benang doki ke dalam tubuhnya. Dia mencari pada tubuh Zian, tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun yang ada dalam tubuhnya. Wajah Shoyan langsung tenggelam ketika dia mengamati kondisi Zian. Dia kemudian bergumam, tidak disangka bahwa penawar yang dia saring secara pribadi sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Shoyan, bagaimana dengannya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan dari Shoyan. Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Shoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab.
Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti. Apalagi dengan Xian. Apa yang harus kita lakukan? Medusa bertanya dengan ekspresi yang jelek. Shoyan ragu-ragu sejenak. Dia menjentikkan jarinya. Dan botol giok yang telah diberikan oleh dokter peri kecil sebelumnya itu muncul dengan tenang di atas tangan Shoyan. Medusa di sisinya mengurutkan alisnya saat dia melihat tindakan dari Shoyan. Dia bertanya, "Kamu ingin menggunakan barang yang diberikan oleh orang itu?" Siapa yang tahu, apakah hal yang diberikan orang itu ternyata bukanlah penawar, melainkan racun yang mematikan. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan pada Xian? Shoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap dari tindakan Medusa. Dia tidak berpikir bahwa Medusa sudah mulai menghargai Xian sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain kalau tidak menggunakan obat yang dia berikan? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda-tunda." Medusa juga ragu sejenak saat dia mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.